Berjumpa lagi dengan Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Bu Ima harapkan semua selalu sehat ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 1, kelas 2, SDN Jimbaran Wetan. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar hari ini? Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu, supaya dalam pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pada tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang kebersamaan di sekolah. Anak-anak dengarkan ya. Siti adalah siswa kelas 2 SDN Nusantara 1. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Jadi anak-anak ya, beragam agama tidak hanya beragama Islam ya, ada yang beragama Hindu, Buddha, Kristen dan lain sebagainya. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Nah, anak-anak, dari ceritanya Siti ini ya, meskipun di sekolahnya Siti ini ada berbagai macam perbedaan ya, mulai dari beragam suku ya, beragam agamanya, mereka tetap hidup saling rukun anak-anak. Nah, amatilah gambar berikut ini. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ Siti dan teman-temannya sedang melakukan upacara bendera. Apakah anak-anak sudah pernah melakukan? Pintar sekali, pasti pernah ya, karena di sekolah kalian juga biasanya melaksanakan upacara bendera. Di sini coba lihat gambarnya. Upacara bendera ini dilakukan sangat khusyuk dan hikmat sekali ya. Tatanan barisannya juga sangat rapi. Kita baca ceritanya. Setiap hari, Bu Ima ulangi lagi. Setiap hari Senin, SDN Nusantara 1 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas.
Nah, anak-anak, Bu Guru tadi bercerita tentang ikan dan burung ya. Sedikit ceritanya tentang si burung dan ikan ini. Mereka ini saling bersahabat ya. Mereka ini hidup di sebuah hutan ya. Si ikan ingin sekali memakan biji-bijian anak-anak. Pada waktu itu si ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai ya. Si ikan berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkan biji-bijian itu ya. Berkali-kali ia meloncat namun tidak berhasil. Kenapa? Karena memang biji-bijian itu berada di atas pohon. Ketika si ikan ini mau mengambil biji-bijian itu, terlihatlah seekor burung yang sedang terbang ke sana kemari. Ya, ketika tinggalkan si ikan dan beralih ke burung, ya. Setelah bertebangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon yang ada biji-bijian yang ingin dimakan sama si ikan. Ya. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Lalu si burung ini berusaha untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang ya. Kebalikannya sama si ikan tadi, karena ikannya tidak bisa terbang, maka tidak akan bisa mendapatkan biji-bijian ya. Nah, yang burung ini karena dia tidak bisa menyelam, akhirnya dia tidak akan mendapatkan cacing-cacing yang ada di dalam air anak-anak ya. Akhirnya ikan dan burung ini saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan di sini ya. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Ya, inti ceritanya anak-anak, awalnya itu si ikan itu iri melihat burung ya, karena burung itu punya sayap, jadi bisa kesana kemari, bisa mengambil makanan yang ada di atas. Kalau burung melihat ikan, enak ya, si ikan bisa makan cacing yang ada di dalam air, katanya gitu ya. Si ikan ini akhirnya bersahabat dengan si burung tadi anak-anak, karena mereka saling membantu untuk mendapatkan makanan yang mereka inginkan. Ya, coba perhatikan anak-anak, dari cerita fabel tadi itu terdapat toko ya. Ada watak, ada amanat, dan ada latar. Toko di sini siapa saja anak-anak? Pintar sekali ya, ada ikan dan ada burung. Wataknya mereka bagaimana? Pintar. Mereka ini sama-sama kurang bersyukur anak-anak. Kenapa kurang bersyukur? Karena iri dengan apa tadi? Kalau si ikan iri ke aku, kenapa tidak mempunyai sayap? Kalau si burung, kenapa aku tidak bisa menyelam? Ya, iri sama si ikan. Tetapi mereka mempunyai baik hati ya, dan suka menolong. Dari mana mereka kok suka menolong tadi? Nah, si ikan menolong burung untuk mengambilkan cacing, sedangkan si burung menolong si ikan mengambilkan biji-bijian. Nah, anak-anak, amanat dari cerita fabel ikan dan burung yaitu
Kita harus hidup rukun dan saling menolong. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Dengan begitu, hidup akan terasa semakin mudah untuk dijalani. Latar pada cerita fabel ikan dan burung yaitu di mana anak-anak? Di hutan dan pinggiran sungai. Berikut ini contoh sikap hidup rukun di kelas ya. Perhatikan dan dengarkan baik-baik. Yang pertama, ketika kita mempunyai teman memiliki kesukaan yang berbeda dengan kita harus menghargai dan menghormatinya. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas dengan adanya jadwal piket atau kerja bakti. Yang ketiga, tidak bercanda dengan kalimat yang mengejek. Apa itu Bu Ima maksudnya? Ya, berarti kita harus bertutur kata atau berbicara yang sopan dan berperilaku yang santun. Yang keempat yaitu menolong teman yang sakit. Nah, jadi anak-anak jika melihat temannya sakit, misalnya jatuh dari sepeda, anak-anak bisa menolongnya, tidak membiarkannya ya anak-anak. Untuk yang kelima yaitu tidak memilih-milih teman, berteman dengan siapa saja tanpa melihat perbedaan. Tadi ya, karena kita itu memang mempunyai perbedaan suku, agama, dan lain sebagainya, tetapi kita harus tetap hidup rukun. Yang keenam, makan bersama dan berbagi makanan saat jam istirahat. Itulah anak-anak contoh sikap hidup rukun di kelas, dan masih banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Nah, di kelas kita harus hidup rukun dengan semua teman ya. Tidak boleh membeda-bedakan. Entah itu yang kemarin kan sudah kita belajar tentang karakteristik seseorang ya. Ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus, ada yang mempunyai kulit coklat tua ya, coklat atau yang berkulit putih. Itu tidak boleh kita membeda-bedakan. Aku mau bermain sama yang berambut lurus. Nah, tidak boleh ya anak-anak. Manfaat hidup rukun dengan teman. Manfaatnya apa saja jika kita hidup rukun dengan teman? Yang pertama yaitu mempunyai banyak teman. Yang kedua, tidak terjadi pertengkaran. Ya, karena kita hidup rukun, maka tidak akan terjadi pertengkaran. Yang ketiga, tercipta persatuan. Karena kita hidup rukun, maka kita bersatu ya. Jangan sesekali bersama teman mengajak berkelahi, karena itu akan merugikan diri sendiri dan temannya atau orang lain. Yang keempat yaitu suasana kelas aman dan nyaman ya. Suasana kelasnya menjadi aman dan nyaman. Jadi anak-anak bisa belajar dengan baik ya. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Masih ingatkah anak-anak dengan pecahan? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sebuah pecahan anak-anak ya. Di sini ada pecahan setengah atau 1/2, sepertiga atau 1/3 ya, dan seperempat 1/4. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Jadi misalnya anak-anak ini mempunyai roti ya, roti yang utuh.
anak-anak membagi dua bagian. Untuk mendapatkan pecahan setengah atau 1/2 ini, anak-anak harus membaginya dengan sama rata. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini ya, tentang mengenal pecahan kemarin. Coba anak-anak lihat, di situ ada sebuah kue yang utuh. Ya, kue utuh ini akan Bu Ima pecah menjadi 2. Ya, coba amati gambarnya. Di situ ada kue yang utuh. Setelah itu Bu Ima pecah menjadi 2 yang sama rata, itu menjadi setengah bagian, ya, atau yang disebut dengan 1/2. Berbeda anak-anak dengan gambar yang selanjutnya. Ini dari kue yang utuh, Bu Ima membagi menjadi 2. Sama-sama Bu Ima membaginya menjadi 2, tetapi di kue yang kedua ini tidak Bu Ima bagi sama rata, atau tidak dibagi Bu Ima menjadi 2 yang sama besar. Ya, ini namanya bukan setengah anak-anak, ya, karena kuenya tidak Bu Ima bagi sama rata. Sekarang anak-anak sudah tahu antara setengah dan bukan setengah. Pintar sekali, hebat anak-anak, ya. Mudah sekali bukan? Coba perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut ini. Nah, coba kalian amati gambar yang ada di kiri. Di kiri itu pembagiannya tidak sama besar anak-anak, seperti kue donat yang kedua tadi ya. Berarti jika tidak dibagi sama besar, maka dari itu namanya bukan pecahan 1/2. Berbeda dengan gambar yang sebelah kanan. Di situ pembagiannya sama besar anak-anak, ya. Maka disebutlah pecahan setengah karena membaginya sama besar, sama rata. Kalau yang sebelah kiri berbeda ya. Ada yang sedikit, ada yang lebih panjang. Coba anak-anak perhatikan kumpulan gambar di bawah ini ya, gambar bangun di bawah ini. Coba amati anak-anak, di situ ada 2 gambar kotak ya. 2 gambar kotak ini ukurannya sama besar. Yang satu diasir berwarna biru. Nah, anak-anak ini menunjukkan gambar pecahan bagaimana ya? Nah, dengarkan ya anak-anak, Bu Ima akan bacakan soalnya. Banyak bangun di atas adalah, ada berapa bangunnya di situ anak-anak? Pintar sekali. Ada. Nah, Bu Ima bacakan dulu soalnya ya, lanjutannya. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik. Tentunya anak-anak ini sudah bisa menebak ya. Banyak bangun Bu Ima ulangi, banyak bangun di atas adalah ada 2. Siapa yang menjawab 2? Pintar. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 karena ada 2 bangun dan yang satunya diarsir, maka dari itu disebut dengan setengah. Nah, ada soal lagi ya anak-anak. Coba anak-anak perhatikan kumpulan gambar bangun berikut ya. Di sini ada gambar bintang. Siapa yang suka bintang? Ya. Di sini ada 3 bintang, yang satunya diasir ya.
Banyak bangun di atas adalah 3 bangun ya. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan pintar sekali 1/3 ya. Jadi yang diasir itu ditulis di atas. Ada berapa asirannya? Ada 1 Bu Guru, berarti tulis 1. Ada berapa bangunnya? Ada 3 Bu Guru, berarti ditulis di bawahnya. Jadi 1/3. Bu, misalnya yang diasir ada 2, berarti 2/3 ya. Yang diasir ada 2, yang diasir itu nanti ditulis di atasnya. Berarti 2/3 jika yang diasir 2. Nah, pilihlah pecahan berikut sesuai dengan gambar dengan memberi tanda centang. Nah, ini ada kesalahan teknis ya anak-anak, tidak apa-apa, sudah ada jawabannya. Di sini ada gambar setengah. Mana yang benar? Nah, yang sudah Bu Ima centang di situ ya. Di situ kenapa benar? Karena dibagi sama rata. Kalau yang sebelah kiri itu membaginya tidak sama rata anak-anak. Nah, yang kedua ada pecahan 1/3. Yang mana jawaban yang benar ya anak-anak? Jawaban yang benar adalah yang gambar yang pertama. Kenapa? Karena gambarnya itu sama ya. Kalau yang sebelah kanan itu gambar yang diasir itu lebih besar ya. Karena di pecahan ini gambarnya jika membaginya harus membagi dengan sama atau rata. Nah, yang ketiga yaitu 1/4. Coba anak-anak jawab yang mana, yang sebelah kiri apa yang sebelah kanan? Pintar sekali, yang sebelah kiri ya. Kalau sebelah kanan itu yang diasir lebih besar, maka dari itu bukan pecahan ya. Ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan. Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Ibu guru hari ini mengajarkan tari gerakan kijang. Nah, seperti apa tarinya? Kalian amati gambarnya ya di situ. Ini adalah gerak dasar tari kijang. Tangannya ditaruh di kepala ya. Kita bacakan. Berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Pandangan lurus ke depan ya. Berlari-lari kecil. Coba perhatikan kakinya itu ya, gantian ke depan ke belakang ya. Kalau kakinya yang sebelah kanan ke depan, kaki yang sebelah kiri ke belakang, dan sebaliknya. Kalau kaki sebelah kiri ke depan, kaki yang sebelah kanan ke belakang. Nah, gambar yang kedua yaitu melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan lurus, jari membuka, posisi badan membungkuk seperti gambar ya. Nanti anak-anak bisa mencoba di rumah, berlatih ya. Yang ketiga yaitu menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri. Posisi kaki jongkok seperti gambar ya. Kakinya sebelah kiri ke depan, badannya jongkok, tangannya itu ya, menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri ya. Jadi ke samping kanan, habis dibuka ditutup, dibuka lagi, lakukan beberapa kali. Nah, lakukan gerakan kepala, tangan dan kaki seperti gambar di atas.
Siswa dapat merangkai urutan gerakan kijang atau menambah gerakan-gerakan yang lainnya yang sesuai dengan gerakan kijang. Nah, anak-anak bisa berlatih menirukan gerakan tarian kijang ya. Sekian anak-anak untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Bu Ima akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Sampai berjumpa lagi dengan video-video Bu Ima selanjutnya. Dadah.